Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang dinamika kuantum. Dan kita telah masuk ke dalam inti dari mata kuliah kita ini. Oke, apa yang ingin saya bahas pertama kali adalah bahwasanya ada beberapa kondisi dalam sistem kuantum. Sistem kuantum, ya, sistem atau keadaan dalam kuantum biasanya kita representasikan dalam bentuk apa? Ya, fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Atau biasanya kita simbolkan dengan psi, ya. Dalam kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana sifat dari fungsi gelombang, ya. Sifat fungsi gelombang dalam teori kuantum. Oke, yang pertama, ada dua sifat dari fungsi gelombang tadi. Yang pertama adalah fungsi gelombang berisi semua informasi sistem, yang mana dia dibentuk dari superposisi linear dari semua keadaan sistem. Maksudnya begini, kita telah mempelajari bagaimana dualisme gelombang partikel, ya. Lalu ketika kita melihat bagaimana sifat gelombang dari elektron, ya, kalau kalian masih lihat dari animasi yang pernah saya berikan, di situ disebutkan bahwasanya elektron ketika kita amati, ya, maka dia berperilaku sebagai partikel. Namun ketika tidak kita amati atau tidak kita amati, maka dia berperilaku sebagai gelombang. Nah, secara matematis kita bisa melihat bahwasanya partikel yang bergerak tadi atau elektron yang bergerak tadi merupakan suatu fungsi gelombang. Kita kemarin sudah bahas bagaimana paket gelombang, kan? Nah, kita bisa representasikan dia dalam bentuk suatu fungsi gelombang, di mana fungsi gelombang ini memiliki informasi sistem. Kenapa? Karena dia tadi merupakan superposisi linear dari banyak keadaan-keadaan, ya. Maka dia merupakan dia memberikan informasi sistem yang ingin kita capai, yang ingin kita dapatkan. Dalam hal elektron tadi, ya, dalam dualisme gelombang partikel tadi, kita ingin mendapatkan informasi berupa apakah dia gelombang atau partikel. Ya, namun ketika kita melakukan pengukuran, ketika kita amati, dia berubah informasinya. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan superposisi dari banyaknya informasi. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah fungsi gelombang tidak memiliki arti fisis. Jadi, tidak seperti dengan dunia klasik. Contoh, seumpamanya, dalam dunia klasik kita punya momentum yang merupakan hasil dari pengukuran kita. Kenapa? Kenapa tidak memiliki arti fisis? Begini. Dalam dunia kuantum, ya, pengamat, ya, pengamat dan sistem yang diamati tidak berhubungan secara langsung, ya. Tidak berhubungan. Maksudnya apa, Pak? Tidak berhubungan. Begini. Ketika ini bukan dalam dunia kuantum, ya. Ini klasik dulu. Kita bahas dulu yang klasik, ya. Kita bahas dulu yang klasik. Ya. Kita seumpamanya mengamati gerak dari suatu partikel atau gerak dari suatu benda, ya. Contoh seumpamanya kita punya di sini kecepatan, ya, maka ketika kita melakukan pengukuran dari mobil yang sedang bergerak, contoh seumpamanya mobil, ya, maka kita dapatkan bahwasanya mobil tersebut mempunyai kecepatan. Dan ketika kita amati, maka tidak ada perubahan dari informasi yang kita miliki. Paham maksudnya? Ya, seumpamanya saya ingin mengukur gerak dari mobil dalam dunia klasik. Maka oke, saya nggak masalah. Dalam mobil itu bergerak kecepatan 100 km per jam. Maka ketika saya amati, mobil tersebut tetap akan bergerak dalam 100 km per jam. Beda dengan dunia kuantum. Dalam dunia kuantum, ya, kita telah melihat elektron. Ketika tidak kita amati,
dia menghasilkan pola interferensi. Namun ketika kita amati, maka pola interferensi tersebut hilang dan yang muncul adalah pola dari partikel. Artinya apa? Artinya dalam dunia kuantum, antara pengamat dan sistem yang dia amati itu berhubungan. Makanya ada suatu prinsip dalam dunia kuantum, bahwasanya pengukuran dalam dunia kuantum itu merusak sistem. Apa maksud dari pengukuran dalam kuantum itu merusak sistem? Kita ambil contoh, suatu eksperimen yang sangat terkenal, yaitu percobaan kucing Schrödinger. Jadi dia merupakan percobaan pikiran atau gedangkan eksperimen yang dilakukan oleh Schrödinger. Apa maksud dari percobaan Schrödinger? Percobaan kucing Schrödinger. Kita mempunyai suatu kucing, di mana kucing tersebut kita letakkan di dalam kotak yang terbuka. Maka kita bisa mengetahui kucing tersebut duduk dengan manisnya, dan kita ketahui bahwasanya dia sedang hidup. Lalu, bagaimana jika kita tempatkan suatu racun sianida di dalam kotak tersebut, di mana racun sianida tersebut kita gantungkan dengan benang tipis yang sangat sensitif terhadap cahaya. Oke, kucing tersebut berada di dalam kotak. Lalu, kucing tersebut kotak tersebut sekarang kita tutup. Kita tutup dengan racun sianida berada di dalamnya, lalu digantung dengan benang yang sangat tipis dan sensitif terhadap cahaya. Nah, ketika tadi kotak yang telah kita tutup tadi, kita berikan lubang sedikit untuk memberikan masuknya cahaya. Sehingga kita mempunyai kemungkinan kucing tersebut akan mati karena apa? Karena adanya cahaya yang masuk dari lubang kotak tersebut. Jika kita berada di dalam kotak, maka kita mengetahui posisi atau keadaan dari kucing, yaitu keadaan si kucing mati atau hidup. Nah, bagaimana kalau kita berada di luar kotak? Jika kita berada di luar kotak, maka kita tidak bisa memastikan apakah kucing tersebut hidup atau mati. Kita bisa mengatakan bahwasanya kucing tersebut berada dalam kondisi hidup dan mati, bukan hidup atau mati. Kedua proses ini benar. Jadi ketika kita meninjau di dalam kotak ataupun di luar kotak, maka kita masih berada dalam proses penyusunan fungsi gelombang atau representasi dari keadaan. Jadi, let's say posisi atau keadaan kucing hidup, maka kita sebut sebagai fungsi gelombang 1. Dan keadaan kucing mati, itu kita sebut sebagai fungsi gelombang 2. Nah, untuk melihat kondisi sebenarnya, maka kita harus membuka kotak tersebut. Namun apa yang terjadi jika kita membuka kotak tadi? Maka yang terjadi adalah semua cahaya akan masuk, dan seketika benang tadi akan putus, lalu racun sianida akan membunuh kucing. Artinya apa? Artinya, ketika kita membuka kotak tadi, maka dalam dunia kuantum itu artinya kita melakukan pengukuran. Ketika kita membuka kotak, maka itu artinya kita telah merusak sistem. Namun memang kita bisa mendapatkan hasilnya. Apakah kucing hidup atau mati? Oleh karena itu, dalam dalam dunia kuantum, pengukuran itu merusak sistem. Nah, fungsi gelombang seperti ini atau fungsi keadaan seperti ini menjadi suatu probabilitas. Di mana tadi kita mengatakan ketika kita berada di luar kotak, probabilitas kucing hidup
dan mati itu adalah masing-masing 50%. Karena kita tidak tahu kapan cahaya akan memutuskan benang. Oke? Nah, interpretasi yang seperti ini kita kenal sebagai interpretasi Born. Di mana dalam interpretasi Born disebutkan bahwasanya probabilitas fungsi gelombang ya itu si x, t kita kuadratkan itu sama dengan si x, t konjugat si x, t ya. Yang mana ini adalah menunjukkan probabilitas, bukan menunjukkan artifisius dari fungsi gelombang tadi ya. Nah, ini adalah interpretasi yang akan kita gunakan dalam belajar kuantum pada kuliah ini. Apa itu sifat-sifat probabilitas? Ada dua sifat-sifat probabilitas. Nah, probabilitas si x, t kuadratkan psi sebagai fungsi x dan t. Psi ini apa tadi? Fungsi gelombang ya. Yang pertama adalah probabilitas itu ya dia integrable. Integrable itu artinya apa? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Dan yang kedua adalah berhingga. Artinya integral dari probabilitas kita dx ya dari minus tahing ya itu kecil dari, kalau kita bahasakan secara matematis ya, lebih kecil dari tak hingga. Artinya dia berhingga ya, lebih kecil dari tak hingga. Artinya dia itu harus mempunyai nilai, dan jika kita dinormalisasikan dia nanti bernilai 1. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, dalam kuantum tadi kita melakukan pengukuran. Mau tidak mau kita harus melakukan pengukuran. Memang akan merusak sistem, ya. Namun apa pengukuran dalam dunia kuantum, ya? Dalam dunia kuantum kita mempunyai alat ukur, ya, alat ukur. Alat ukur yang kita maksudkan adalah operator matematis, ya, operator matematis. Jadi suatu operator, contoh operator itu apa? Perkalian, penjumlahan, ya, itu adalah alat ukur kita dalam dunia kuantum. Kenapa? Karena tadi fungsi gelombang itu kita adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas sebagai hasil dari pengukuran kita, bukan hasil eksak ya, tapi probabilitas. Oke, jadi begini. Nantinya dalam kuantum kita akan mempunyai suatu operator, beberapa operator ya. Nah, operator yang kita gunakan nanti cukup banyak, jadi harus saya jelaskan dulu apa maksud dari operator tadi. Nah, operator ini nantinya akan bisa menggambarkan fungsi gelombang kita, ya, fungsi gelombang, yang mana ini nantinya ketika kita mengetahui fungsi gelombangnya, maka kita bisa mengetahui hasil dari pengukuran kita. Ya, seperti apa operator dalam dunia kuantum kita akan bahas pada video selanjutnya.